Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan, dan seperti janji kita tadi ya Vea, kita akan berbincang-bincang terkait seperti apa serunya bekerja di kapal pesiar. Apalagi nih generasi milenial yang ada di rumah ya Du ya. Iya. Penasaran, wah apa yang harus saya persiapkan? Apakah pilihan saya tepat? Benar. Itu dia. Kita ini sudah hadir di studio pemirsa bersama Bapak Igede Sumitra Adnyana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Om Swastiastu. Gantrenya pagi ini. Baik sekali. Ya, sehat selalu ya. Sehat Baik, nanti semua. kita akan berbincang Pak terkait tren bekerja di kapal pesiar ya Du ya. Iya, namun sebelumnya kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat informasi kita di mana minat generasi muda Bali memang bekerja di kapal pesiar masih cukup tinggi. Selain memperoleh gaji dengan nominal yang cukup besar, bekerja di kapal pesiar juga akan membuka wawasan dan mencari pengalaman dengan melihat dunia yang luas. Tahun minat generasi muda Bali bekerja di kapal pesiar masih tinggi, baik bekerja di kapal laut dan kapal sungai. Setiap tahunnya ribuan lebih tenaga kerja atau pelaut baru diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja di berbagai bidang di kapal pesiar sebagai housekeeping, cook, steward, dan bidang lainnya. Bekerja di kapal pesiar masih menjadi pilihan utama. Selain menerima gaji dengan nominal cukup besar, para pekerja kapal pesiar bisa membuka wawasan dan memiliki pengalaman dari melihat dunia secara luas dan terlibat dalam pergaulan internasional. Kalau kerja di kapal pesiar, satu sudah barang tentu bisa berwisata. Ya itu yang jelas. Tahu negara-negara yang ada di luar. Itu. Kedua, berpenghasilan lebih dari apa yang didapatkan di darat. Jika ingin bekerja ke kapal pesiar, generasi muda harus mempersiapkan diri agar memiliki kecakapan dan kemampuan yang cukup. Selain itu, hal yang terpenting adalah harus memiliki kemampuan menguasai bahasa asing. Hal tersebut bisa didapatkan lewat lembaga pelatihan kapal pesiar. Tenaga kerja di kapal pesiar pun terbantu lembaga pelatihan sehingga memiliki kualitas dan daya saing yang bagus. Selain kecakapan, seluruh pelaut atau tenaga kerja kapal pesiar wajib tersertifikasi. Hal itu dibutuhkan untuk memenuhi standar kerja di kapal pesiar. Suparyana, Bali TV. Iya, kita tadi sudah berbincang-bincang ya dengan Bapak Gede Sumitra Adnyana nih terkait kapal pesiar. Dan tadi informasi juga sangat luar biasa bermanfaat karena ternyata di kapal pesiar itu bisa menambah wawasan, komunikasi ya langsung dengan native speaker juga, dan banyak lagi manfaat-manfaat lain yang didapatkan ketika bekerja di kapal pesiar, pemirsa. Iya. Pak Gede, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah seperti apa perkembangan kapal pesiar saat ini? Baik, ya saya mau nyapa juga ya pemirsa Bali TV yang ada di rumah ya. Tren untuk bekerja di kapal pesiar saat ini luar biasa ya, jadi khususnya untuk anak-anak milenial. Kalau di Bali ya, pertumbuhan dari 2017 terakhir ya hampir 15.000. 15.000 ya, lumayan jadi besar ya. Dari Bali yang khususnya bekerja di bidang hotel, di hospitality. Ya. Nah, perkembangan terakhir juga 2018 ke awal semester pertama ya, artinya ke 2019 ini jumlah permintaan terus meningkat. Ya, dibarengi dengan pertumbuhan banyak prinsipal atau kapal-kapal yang baru ya, sehingga peluang sangat besar sekali bagi generasi anak-anak di Bali untuk mendapatkan kesempatan bekerja di kapal pesiar. Jadi jangan khawatir ya, nggak kebagian untuk bekerja di kapal pesiar. Karena peluangnya banyak sekali ya. Banyak sekali benar ya. Jadi diharapkan ya untuk pemuda-pemuda dan generasi yang ada di Bali. Sekarang kan tren sekali istilah milenial ya. Jadi, untuk mendapatkan jenjang yang lebih singkat setelah dia mendapatkan pendidikan, pelatihan, jadi cara mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya banyak beralih sekarang ke kapal pesiar pada umumnya. Ya. Baik, Bapak Gede Sumitra Adnyana, beliau adalah praktisi kapal pesiar pemirsa. Tadi sudah menjabarkan ternyata peluang sangat besar sekali. Dan Pak, kenapa anak-anak muda terutama generasi milenial Pak Gede itu harus atau disarankan untuk ke kapal pesiar? Apa dampaknya, apa efeknya Pak? Oke, untuk peluang ya, sekali lagi peluang, pilihan ya. Kita tahu bahwa pariwisata itu salah satu pendongkrak
kesempatan kerja khususnya di Bali ya. Nah, tren untuk bekerja di kapal sekali lagi itu korelasinya sangat tepat sekali buat masyarakat di Bali ya. Karena pada saat dia bekerja di atas kapal, itu secara umum sama. Jadi apa yang mereka lakukan di sektor pariwisata, khususnya di perhotelan ya. Nah kemudian untuk kesempatan bekerja di kapal tentunya satu dari sisi benefit ya, secara ekonomi pasti tentunya akan lebih besar dia. Lebih besar. Money ya. Money ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua budaya yang jelas, karena pada saat bekerja di atas kapal bisa mengunjungi negara-negara, negara-negara yang ada di Eropa, di Amerika, hampir di semua benua. Jadi kapal ini keliling sifatnya, ya kan. Nah kemudian dari itu, ya anak-anak ini akan memberikan dampak devisa yang sangat luar biasa, ya, khusus untuk sektor di kapal pesiar. Ya, itu jadi banyak sekali manfaatnya yang jelas ya untuk anak-anak. Jadi memang ya untuk bekerja di kapal pesiar itu pertama money. Yang kedua experience, traveling around the world. Kemudian berpengaruh juga terhadap devisa. Kemudian untuk syarat-syarat itu sendiri Pak, untuk kita jika ingin bekerja ke kapal pesiar, karena banyak sekali generasi milenial yang mungkin sekarang masih nganggur ya istilahnya ya, agak wah kok susah ya bekerja di kapal pesiar ya. Tidak susah ya jawabannya, sekali lagi tidak susah. Jadi kalau bisa saya kelompokkan ada dua sebenarnya ya. Jadi persiapan awal bagaimana bisa bekerja di atas ke kapal pesiar, yang pertama harus memiliki kompetensi. Ya, kompetensi itu bisa saat ini di Bali banyak sekali sekolah-sekolah ya, sekolah pariwisata, sekolah tentang kapal pesiar ya. Nah, itu yang pertama, jadi memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua ya, umur juga tetap mempengaruhi ya, menjadi salah satu syarat. Kemudian ada batasan umur Pak untuk umur. Umurnya bagaimana Pak? Umur untuk maksimal minimum sekali lagi dalam peraturan internasional itu di bawah MLC namanya, jadi konvensi internasional 19 tahun di atas 19 ya. 19 ke atas itu sudah boleh bekerja di atas kapal. Namun yang lebih penting adalah kompetensi. Ya, kompetensi tadi dari kecakapan berbahasa, kemudian ada skillnya. Ya. Itu yang paling penting. Jadi tidak semata-mata harus mengeluarkan uang yang banyak, nggak perlu. Ya, jadi kompetensi yang jelas yang sangat dibutuhkan. Penting ya. Nah, kemudian kedua ada persyaratan itu namanya Certificate of Proficiency. Jadi sertifikat yang melekat kepada diri si pelaut tadi. Ya, ada pelatihan-pelatihan khusus seperti namanya ada BST, kemudian ada Crowd and Crisis Management. Tentu ini juga tidak sulit untuk mendapatkan. Ya, yang penting yang pertama adalah kompetensi. Jadi seperti training juga harus perlu dilakukan Pak ya? Mestinya ya, jadi harus cakap, harus terampil ya. Salah satunya tadi yang terakhir adalah Certificate of Proficiency ini untuk menunjang kecakapan dia saat berada di atas kapal. Gitu. Baik, berarti tidak ada kata susah ya Pak ya? Tidak ada, semua bisa berpeluang untuk bekerja di kapal pesiar. Ya. Baik, jadi untuk generasi milenial yang ada di rumah sudah diinformasikan untuk syarat umurnya. Bagaimana dengan dokumen-dokumennya itu Pak? Dokumen tadi ya setelah yang bersangkutan kompeten. Itu yang pertama, kompeten dulu, ada skill, kemudian ada experience ya, dan kecakapan bahasa. Tadi ada sertifikasi. Sertifikasi yang dimaksud dengan proficiency ini salah satunya ada BST, Basic Safety Training. Jadi sertifikat untuk kelayakan ya, semacam keselamatan untuk bekerja di kapal. Itu. Kemudian ada yang kedua, sehat tentu ya, tidak kalah penting juga. Ya. Setiap calon pelaut itu harus sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja, iya benar. Jadi sehat dalam artian dari medical check up dia dinyatakan fit to work atau fit to duty. Nah itu yang kedua. Kemudian ada sertifikasi
seperti Safe Security Awareness Training ya, yang melengkapi dari persyaratan yang tadi ya. Tentunya ada identitas lain ya, seperti buku pelaut, kemudian ada paspor tentunya, dan yang terakhir kalau setelah dinyatakan setelah diproses dinyatakan lulus untuk berangkat, tentu ada dokumen perjalanan seperti visa misalnya. Nah, itu paling penting juga. Jadi itu beberapa persyaratan dan juga dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk adik-adik kita yang ingin bekerja di kapal pesiar. Artinya nanti kita akan lebih membahas tentang terkait seperti apa ini bekerja di kapal pesiar, suka dan dukanya prosesnya juga. Yang pastinya bapaknya mungkin lebih tahu ya. Baik, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait tren bekerja di kapal pesiar. Tapi sebelum itu satu informasi menarik pemirsa terkait agen perekrutan dan juga penempatan tenaga kerja pelaut. Masih banyak tidak memiliki surat izin usaha untuk perekrutan dan penempatan awak kapal atau sepak ya, namun ternyata masih tetap bisa beroperasi mengirim awak kapal ke luar negeri. Hal ini bisa membuka peluang untuk terjadinya perdagangan manusia khususnya bagi tenaga kerja pelaut. Konsorsium Indonesia Manning Agencies Wilayah Bali Daniel Paulus Ferdinand mengatakan bahwa terdapat aturan untuk merekrut dan menempatkan pelaut. Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 bahwa setiap perusahaan perekrutan dan penempatan tenaga kerja pelaut wajib memiliki izin yang dikeluarkan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Izin tersebut berupa surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal atau SIUPAK. Regulasi ini diterapkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Maritime Labour Convention 2006 yang diratifikasi oleh pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Meskipun peraturan tentang perusahaan perekrutan awak kapal sudah diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013, tetapi dalam implementasinya di lapangan kurang tegas. Masih banyak agen perekrutan dan penempatan tenaga kerja pelaut yang tidak memiliki izin dan ilegal masih tetap beroperasi. Untuk adanya ketegasan, khususnya dalam penindakan agen-agen perekrutan dan penempatan awak kapal yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki SIUPAK. Karena sampai saat ini ya masih banyak agen-agen yang tidak memiliki surat izin, agen perekrutan dan penempatan awak kapal tetap masih beroperasi. Kami berharap dari Kementerian Perhubungan, kemudian di Keimigrasian mengadakan suatu koordinasi ya, khususnya dalam hal keberangkatan, karena banyak sekali ya awak kapal pesiar yang diberangkatkan dari agen-agen ilegal yang tidak memiliki izin, tapi masih bisa berangkat ya melalui bandara atau melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Nah, kami berharap karena ini merupakan salah satu tindakan yang bisa mencegah dari human trafficking, karena dengan Sementara itu terkait dengan regulasi dan peraturan kepelautan, mulai dari pelatihan hingga perekrutan dan penempatan tenaga kerja pelaut, pemerintah telah mengakomodasi dalam bentuk undang-undang. Namun peraturan tersebut justru banyak yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Contohnya Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang kerja migran Indonesia. Keduanya sama-sama mengatur tentang perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal. Suparyana, Bali TV. Ya, baik. Wah, semakin seru ya perbincangan semakin kita. Seru ya, kita masih dengan Bapak Igede Sumitra Adnyana Ya. dan beliau sekarang memang masih aktif di Royal Bali Internusa dan juga Royal Bali College, Pak ya. Dan tadi kita juga sempat bertanya terkait apa saja yang perlu disiapkan untuk syarat usia ternyata minimal 19 tahun, Pak. Dan dokumen-dokumen juga sudah dikumpulkan. Tahapan berikutnya, Pak Gede, apa yang harus prosesnya ini, Pak, dilakukan? Oke, tadi di awal sudah disampaikan ya. Jadi setelah kompeten tadi ya, setelah memiliki pengalaman, skill, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi ya, interview. Ya. Khusus untuk di tempat kami biasanya kami lakukan seleksi ya
melalui kadang-kadang ada dengan Skype ya. Nah, setelah lulus seleksi dilanjutkan nanti dengan pada saat sudah ada approval ya, ada kepastian dia lulus atau tidak, baru dilanjutkan dengan proses dokumentasi seperti yang disebutkan tadi ya, melengkapi mulai dari medical, kemudian dokumen perjalanan, kemudian dokumen-dokumen yang menyangkut dengan pelatihannya mereka kan gitu ya selama nanti di kapal. Nah, setelah itu semuanya memenuhi persyaratan ya, baru nanti ada istilahnya ada kontrak, perjanjian kontrak kerja. Ya, kalau diistilahkan dalam ini adalah PKL, perjanjian kerja laut. Ya. Di situ akan dijelaskan seberapa lama kontrak yang bersangkutan, kemudian apa aja yang dia mesti lakukan, ada hak dan kewajiban. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebelum dipastikan ya dari calon kru atau kru ini berangkat ke atas kapal, dia harus memastikan hak dan kewajiban selama dia berada di kapal, berapa lama, berapa dapat gaji, ya itu pasti ya, harus ada ketentuan gaji, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain nanti, misalnya kalau bekerja sebagai cook ya, yang di kitchen, mungkin dia ada safety sauce ya, sebagai ininya, kemudian yang paling penting ya, bahwa saat ini ada namanya regulasi yang menjamin ya, yang memproteksi semua calon pelaut dan pelaut yang berada di atas kapal, yang bekerja di atas kapal, khususnya untuk ya menjamin keselamatan. Jaminan keselamatan mulai dari persiapan dia berangkat sampai dia kembali ke tanah air, ke Indonesia. Ya. Jadi itu ininya tahapannya dan proses-proses yang harus dilewati jika ingin bekerja kapal pesiar. Kira-kira apa Pak yang menjadi penyebab utama jika seorang pelamar itu fail atau gagal untuk terus melaju untuk bekerja ke kapal pesiar, Pak? Oke. Ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Yang kami lihat dari beberapa anak-anak biasanya ya kurang keberanian. Kurang percaya diri ya, kurang percaya diri, kurang confident ya. Salah satu yang paling utama adalah komunikasi ya. Jadi bahasa itu yang paling, apapun ininya, persyaratan yang utamanya adalah bahasa. Dia harus lancar, bisa berbahasa Inggris, itu minimum. Kemudian yang kedua tentu ada skill tadi ya, keterampilan sesuai dengan bidang yang mereka lamar, yang mereka apply. Ya, itu yang paling utama. Karena semua nanti kelengkapan dokumen itu saya rasa untuk saat ini ya di Indonesia semuanya mudah untuk didapatkan. Jadi yang pertama adalah harus kompeten. Ya, harus lulus saat interview ya. Jadi menyiapkan kemampuan berbahasa Inggris yang paling utama. Jadi itu poinnya ya. Jadi untuk adik-adik di rumah ya, untuk pemirsa di rumah yang ingin bekerja di kapal pesiar ya. Jadi satu hal penting yang harus diingat pada saat melakukan interview adalah komunikasi, bagaimana cara kita berbahasa Inggris yang baik dan benar. Ya, dan Pak Gede untuk di total itu kira-kira berapa lama butuh waktunya Pak dari persiapan hingga keberangkatan Pak? Oke, kita akan ambil satu contoh, misalnya anak-anak yang fresh graduate ya, atau tamat SMU atau SMK ya, kemudian perlu pelatihan kurang lebih 1 sampai 2 tahun tergantung pilihan dan kemampuannya. Nanti kami juga membutuhkan ya setidaknya ada pengalaman 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun di bidangnya ya, di hotel atau di restoran. Ya, setelah itu mereka udah bisa mulai sebagai calon atau kandidat kan gitu ya. Nah, dari proses seleksi setelah dinyatakan lulus, itu yang pertama ya. Persiapan dokumen, kemudian pemeriksaan kesehatan ya. Kita butuh waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Artinya kalau anak-anak ini sudah dinyatakan lulus ya di bulan Januari gitu misalnya, di bulan Maret atau April mereka sudah bisa berangkat. Jadi mereka sudah mendapatkan informasi, apakah akan berangkat atau tidak.
Ya, itu yang paling. Jadi estimasinya ya, jadi bisa 1 sampai 6 bulan ini adalah masa proses, masa pengisian, ada pre-employment misalkan yang dilakukan. Jadi 3 sampai 6 bulan ini diharapkan anak-anak yang sudah lulus sudah bisa sampai di atas kapal. Nah, ini kalau tadi kita berbicara tentang proses di awal ya, sebelum berangkat. Nah, kalau untuk di kapal itu sendiri Pak, untuk jenjang karirnya seperti apa Pak? Jadi kan biasanya saya dengar itu kita kalau di awal tuh harus mungkin bagian housekeeping misalnya, itu mereka harus bekerja di di tempat umum dulu, bersih-bersih, bukan langsung ke kamar gitu Pak ya, gimana itu Pak? Benar-benar ya. Jadi Vera juga kalau nggak salah kan pernah terjun di hospitality kan gitu ya. Jadi umumnya anak-anak yang pemula dia akan masuk di entry level atau beginner ya. Salah satu contoh di kapal ya yang paling banyak itu posisi contoh housekeeping cleaner misalnya ya. Kemudian ada galley steward. Nah, kalau galley steward ini dalam bahasa Indonesia adalah tukang cuci piring atau yang membantu rekan-rekan kita ya, seorang cook ini di atas kapal, mereka yang mempersiapkan, membersihkan. Nah, ini di awal dia. Jadi kemudian ada jenjangnya. Kalau seorang gali dia punya background pernah bekerja di misalnya atau training di hotel sebagai cook, dia nanti jenjangnya sampai ke bisa jadi cook. Kemudian kalau dia punya background service misalnya sebagai waiter di darat ya atau sebelumnya, dia bisa juga akan menjadi servis di restoran, misalnya di bar juga. Nah, dilihat dari kemampuan jadi yang jelas jenjang karir di atas kapal sangat-sangat bagus. Ya, kenapa bisa dipastikan? Karena di kapal ini ada istilahnya putaran sesuai dengan kontrak. Jadi kontrak misalnya 7 sampai 8 bulan. Setelah bulan ke-9 kan berarti dia kosong, dia harus pulang. Kembali ya. Nah, dia harus diisi dengan misalnya kalau di sana ada jenjang, teman-teman yang sudah di atas kapal dia akan bisa naik posisi atau tadi itu jenjang karirnya. Jadi kesempatan untuk berputar ya di setiap kontrak tadi ada namanya turnovernya tadi itu berpeluang besar untuk jenjang karir. Jadi jenjang karirnya itu bagus sekali di kapal di atas pesiar. kapal, benar-benar. Baik, wah itu dia pemirsa, ternyata jenjang karir juga sangat menjamin ya bagaimana ke depannya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin tahu, ada satu segmen lagi, kita akan membahas situasi nanti di atas kapal. Suka dukanya ya. Positif negatifnya, suka dukanya, dan tips bekerja nyamannya. Iya, baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi. Ternyata penampilan adalah hal yang utama. Begitu juga ke kapal pesiar, apakah selain kompetensi, penampilan juga harus good looking juga ya. Groomingnya ya. Ya, Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana untuk suka duka? Karena Bapak dari tahun 90-an Pak ya, sudah terjun dalam bidang. Sudah menjelajahi kapal ya. Keliling-keliling juga. Boleh di-sharing Pak dengan pemirsa yang ada di rumah. Kalau sukanya ya, suka dulu ya, biar sukanya biar semangat dulu Pak ya. Biar semangat dulu. Pasti yang pertama adalah dari sisi salary gaji. Ya, kalau dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri tentu ini akan menjadi perbedaan yang karena minimum di kapal yang diperbolehkan ya sesuai dengan aturan itu tidak kurang dari 500. Jadi 500 itu paling minim 500 in US ya. In US kita kalikan in US berapa sekarang ya? Dikalikan ya. Maksimalnya Pak? Tadi ada ketentuan umur, kemudian ketentuan minimum gaji, kemudian maksimumnya tidak ada. Ya, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Nah, jadi tingkatkan kompetensi itu akan meningkatkan juga gaji. Jadi gaji juga tergantung dengan kompetensi kita ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua ya pastinya pengalaman bepergian hampir semua benua. Jadi kapal ini tidak terbatas oleh hanya pulau atau negara, jadi hampir semua benua. Jadi nggak perlu keluar duit untuk jalan-jalan ke luar negeri ya. Malah mendapatkan duit. Malah mendapatkan duit ya. Kemudian karena berinteraksi langsung dengan Western people lah orang-orang di sana, ya salah satu budaya yang bisa diambil positifnya. Contoh yang sekarang saat ini di Bali lagi coba diperangi kan sampah plastik. Sampah plastik ya. Nah,
itu di atas kapal sudah, atau pengalaman di luar negeri itu sudah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya dilarang pemakaian plastik, ya mengurangi. Nah itu salah satu juga pengalaman bagus, ya, budaya tertib terhadap waktu, kemudian menghargai rekan kerja, ya. Dan yang terakhir sekali adalah bagaimana bisa melihat dunia secara langsung, ya, dengan bepergian ke mana-mana, ya, itu sukanya pasti, ya. Itu sukanya ya. Pak, dukanya Pak. Sukanya itu. Salah satu ya yang sampai saat ini kalau dihubungkan dengan budaya kita di Bali, ya, berkaitan dengan upacara, ya, jadi masih sering rekan-rekan teman-teman kita ini bukan dikatakan terganggu, enggak. Jadi masyarakat Bali pada umumnya kan tidak terlepas dengan hari raya. Nah ini sering sekali juga kalau sudah di atas kapal dengan kurun waktu kontrak 7-8 bulan misalnya, bahkan sampai 9 bulan, ya mungkin salah satunya dia akan kehilangan hari raya tertentu. Itu momen-momen ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua, jauh dengan keluarga. Jadi ya, itu yang paling penting. Baik Bapak, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait tentang bekerja di kapal pesiar sebelum kita mengakhiri percakapan pagi ini? Tips nyaman bekerja di kapal pesiar, Pak. Baik ya, buat pemirsa Bali TV, ya, jadi generasi milenial, bahwa bekerja di kapal itu adalah pilihan, ya. Sekali lagi, pilihan yang saat ini tepat untuk diambil adalah mulai, ya, mengenal dunia pariwisata, ya, dengan bekerja di kapal. Tipsnya yang pertama, carilah agen yang benar-benar memiliki izin untuk bekerja, untuk memproses, merekrut, ya, meng-hire. Kemudian yang kedua, tingkatkan kompetensi. Tidak selalu, ya, hanya uang yang dijadikan alasan untuk bisa mendapatkan bekerja di atas kapal, tapi sekali lagi kompetensi, ya, skill, kemudian pengalaman dan kemampuan bahasa. Jadi jangan pernah meninggalkan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris yang pertama sekali untuk bisa mengenal dunia pariwisata. Itu tipsnya yang paling penting, ya. Baik, ada lagi Pak? Kemudian berikutnya, ya, pada saat sudah meyakinkan diri untuk siap bekerja di atas kapal, ya, tinggalkan segala atribut, ya, mulai belajar, ya, mengenal lingkungan di atas kapal, ya. Tipsnya juga di atas kapal jangan terlalu istilahnya hard feeling, karena banyak budaya kita mungkin tidak cocok untuk kita bawa keluar, ya. Itu yang paling penting. Dan terakhir, ya, setelah jadi teman-teman rekan-rekan kita yang sudah di atas kapal, mohon edukasi juga buat generasi berikutnya, sehingga lebih banyak serapan, lebih banyak tenaga orang Indonesia bisa bekerja di atas kapal. Tentunya akan memberikan dampak devisa juga yang baik. Wah, itu dia pemirsa. Terima kasih Pak Gede atas saran-sarannya pagi ini terkait bekerja di kapal pesiar dan serunya seperti apa, ya. Bekerja akan berangkat? Sudah terlalu tua. Ya, baik pemirsa, jadi jangan kemana-mana, kami masih memiliki beragam berita dan juga beberapa informasi dari Berita Surat Kabar. Tetaplah bersama kami. Oke, terima kasih Pak Gede.